Oke, kita akan lanjutkan ke operator aritmatika. Operator aritmatika yang digunakan oleh Python dalam penggunaannya, ya ini Anda sudah tahu ya, penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, eksponen ya, pangkat, kemudian ini modular division, sisa hasil bagi. Selanjutnya, sebetulnya Python juga ada yang mirip C++ ya, augmented assignment operator ya, seperti ini. A plus sama dengan B, sebetulnya ya ini, A sama dengan A plus B. A minus sama dengan B, A sama dengan A kurangi B, dan seterusnya ya. Kita coba praktekkan operator aritmatika yang tadi sudah kita bahas. Saya berikan ada 3 variabel ya. String pertama, variabel A diisi string dengan kata hai, B diisi string juga dengan kata apa kabar. Kemudian C, variabel C saya isi dengan apa ini namanya, list ya, 1, 2, dan 3. Kita gunakan operator kali, 4 kali A. Apa yang terjadi saudara-saudara? Kita lihat ya. Kata hai jadi terulang 4 kali. 1, 2, 3, dan 4 ya. Selanjutnya kita coba 4 kali C. C adalah list. Apa yang terjadi? Kita coba. Nah, 1, 2, 3 terulang 4 kali. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan seterusnya. 4 kali ya. Kita coba untuk yang di bawahnya. C, isinya C adalah list ditambah list baru 4, 5, dan 6. Kita coba. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya, ditambahkan ke sini. Selanjutnya kita coba penjumlahan. A isinya string ya, B isinya juga string, ditambahkan. Hai, apa kabar? Kita lihat hasilnya seperti apa. Hai, apa kabar ya? Ditambahkan. Oke. Selanjutnya kita coba lagi yang bawah ini. Print A tambah 1. A itu isinya string, ditambahkan 1. Apa yang terjadi? Kita lihat. Ya, error ya. Karena Python tidak bisa memahaminya ya. Penambahan ini nggak punya makna ya. A yang adalah string ditambah 1 tidak bermakna sehingga menghasilkan hasil seperti ini, type error ya. Selanjutnya kita akan membahas operator perbandingan. Anda lihat di sini, ini pelajaran waktu SD ya, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, ya ini beda sama operator assignment ya, ini operator perbandingan. Dan ini tidak sama dengan. Mudah diingat ya. Oke, mari kita praktekkan operator perbandingan. Di sini ada 3 variabel, A isinya 3, B isinya 2,99, C isinya 3 tapi string ya, ada petik 2 ini, ingat ya. Sekarang kita coba print A lebih besar daripada B. Hasilnya adalah true ya. Hasilnya benar. A memang lebih besar daripada B. A 3 sedangkan B 2,99. Selanjutnya ditampilkan apakah A sama dengan C. Ingat, A ini integer, bilangan bulat. C ini adalah string. Apakah dua ini sama? Kita lihat. Beda ya. Jadi false, dua-duanya berbeda. 3 ini integer, 3 ini string ya.
Jadi dua tipe data yang berbeda. Oke, kita lanjut. Nah, ini saya menggunakan logika boolean ya. Semoga Anda masih ingat. A lebih besar daripada B. Betul, true. A tidak sama, maaf ini salah ketik. A tidak sama dengan C ya. A tidak sama dengan C, dan ini true juga ya. True dan true and true hasilnya adalah true ya. Kita lihat hasilnya. Ya, true and true hasilnya true. Kita lanjut, kita pakai aljabar boolean juga. Logika boolean. Logika boolean di sini. Maaf, saya hapus. A lebih besar daripada B, true. A sama dengan B, false. Kalau or, salah satu true berarti true hasilnya ya. Kita lihat. Ya, hasilnya adalah true. Oke, kita akan membahas kondisional ya. Strukturnya seperti ini. If ya. If kondisi, nah ini kondisi. Kemudian bloknya di sini. Ya. Jika ini memenuhi, maka ini. Kemudian elif. Nah, kalau di C++ itu else if ya. Di sini disingkat elif. Ini kondisi dan ini bloknya. Setelah itu, jika dua kondisi ini tidak terpenuhi, else yang lainnya ya. Oke. Di sini ada fungsi ya, nanti kita bahas. Di sini kita lihat A adalah 2. Maka A adalah bilangan, Anda lihat di sini A lebih kecil daripada 0. A itu 2. A lebih kecil daripada 2, tidak ya. Ini tidak terpenuhi. Lanjut ke sini. Nah, apakah A lebih besar daripada 0? Iya, betul. Maka bloknya dilanjutkan. Setelah itu, nah, keluar, return, kembalikan bilangannya ya ke fungsi ini ya. Kita coba. Nah, A adalah bilangan positif, benar ya. Kita ganti misalnya 0. Kita lihat apa yang terjadi. A adalah bilangan 0 ya. Tidak memenuhi kondisi 2 ini, dia ke sini. Kita coba negatif. Negatif 1 misalnya. A adalah bilangan negatif. Sekarang kita akan membahas loop ya. Loop ya. Anda lihat di sini ada variabel namanya nmax. Nmax itu diisi 5 ya. Ada variabel n diisi 1, ada variabel a. Apa isinya? List kosong ya. Variabel a diisi list kosong ya. Sekarang perhatikan. Jika ini nih di sini nih n lebih kecil daripada nmax, n 1 lebih kecil daripada 5. Betul? Betul. True. Kalau true dia ke sini. Habis itu di sini ada, Anda perhatikan A di append. Mungkin di push ya, lebih bagus kalau di push, dimasukkan 1 dibagi n, n-nya 1, 1 dibagi 1, hasilnya 1 nih ya, 1. Masuk ke dalam list ya, masuk ke dalam list. Selanjutnya di sini n sama dengan n tambah 1. N berubah nilainya bukan lagi 1, tapi 1 tambah 1 jadi 2 ya. Kemudian ke sini 2 lebih kecil daripada 5. True ya, ke sini ya. 1 bagi 2 0,5 ya, dan seterusnya. Kita lihat di sini. Sekarang n bukan lagi 2 tapi 3. 2 tambah 1 jadi 3. 1 bagi 3 hasilnya ini ya. Di push ke dalam list. Kemudian ada 3 tadi, 3 tambah 1 4. True ya. Nah, true berarti 1 bagi 4 0,25. Sekarang 4 tambah 1 5 ya. Nah, ini sudah tidak true lagi, false ya. 5 itu sama dengan 5, bukan lebih kecil ya. Jadi dia keluar. Hasilnya nanti seperti ini ya. Masih di loops ya. Sekarang kita lihat tadi pakai while, sekarang pakai for ya, for.
Anda lihat di sini sama, N sama dengan 5, A itu list kosong ya. For N ya, dalam jangkauan in range 1 sampai Nmax. Nmax-nya berapa? 5 ya. Dari 1 sampai 5 gitu ya. Jadi yang pertama adalah 1, terus 2, terus 3, terus 4 ya. Untuk yang pertama 1 bagi 1. Di-push ke dalam list kosong ini. Nah, 1. Kemudian setelah 1 ada 2, 2. Sampai akhirnya ke 4 ya. Sampai akhirnya ke 4, 0,25. Seperti itu. Hampir sama, cuma ini pakai for. Oke, Anda perhatikan di sini ya. Ada list Nadia, Michelle, Titin, dan Desi ya di dalam list ini. Anda juga perhatikan di sini sudah ada break ya, break. Berhenti. Di sini ada input, ketikan nama, dan input ini nanti masuk ke variabel name. I in arrange length ya, ini panjang dari list, panjangnya 1, 2, 3, 4 ya. Dari 1 sampai 3 nanti ya. Nah, list I ya, list I, list 0 maksudnya, apakah sama dengan yang Anda ketikkan nanti. Misalnya sama dengan Nadia berarti true. Kalau true berarti ke sini ya. Sini. Kalau false dia ke sini. Nah, sekarang di sini Anda perhatikan, saya jalankan. Misalkan Anda mengetikkan Nadia ya. Nadia ada di indeks 0 ya. Nah, ternyata benar indeks 0 isinya Nadia. Jadi Nadia ada di nomor 0 tambah 1, 1 ya pada list. Kita perlihatkan. Nadia ada di nomor 1 pada list. Selanjutnya kita coba nama lain. Michelle. Pertama dia dari 0, dari 0, kemudian dilihat. Di 0, indeks 0 yang ada adalah Nadia ya. Tidak sama ya, tidak sama. Begitu ini false, dia ke sini ya. Michelle tidak ada dalam list ya kan. Terus kemudian dia bertambah 1 ya, dalam range ya, dalam range. Bertambah 1 jadi list nomor 1. List nomor 1 Michelle. Nah, list nomor 1 sama dengan name inputan kita Michelle tadi itu ya. Jadi tampil ini. Begitu ini selesai break ya, berhenti. Kita coba yang lain. Misalnya kita Titin. Oke. Nah, ini sampai 2 kali. Titin. Nah, ini kan pertama dia tetap dari 0 dalam range 0 sampai 3 ini ya. 0, 1, 2, 3. Kemudian dia perhatikan di 0 Nadia bukan Titin. Makanya lompat ke sini. Nah, Titin tidak ada dalam list. Lanjutkan lagi 1 ya. 1 di list 1 di indeks 1 Michelle bukan Titin. Maka false. False berarti ke sini ya. Nah, selanjutnya di indeks 3. Oh, ternyata ada Titin ya. Sama dengan Titin, sama dengan yang kita masukkan ya, Titin dan ini Titin di indeks di list. Nah, langsung tampil ini. Begitu tampil ini berarti Titin ada di nomor 3 pada list, langsung break, berhenti ya. Seperti itu. Bagaimana jika Desi? Anda bisa menebak ya, Desi huruf besar, Desi.
Nah, ini sampai 1, 2, 3 baru ketemu di indeks terakhir ya. Misalnya namanya tidak ada, langsung saja misalnya namanya Jojon, tidak ada. Di semua list tidak ada Jojon gitu ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita membahas continue ya. Anda lihat di sini seperti tadi, ini buat list kosong ya. Nah, ini buat I dari rank 1 sampai 100 ya. Yang ini. Oke. Kemudian I modular ya, modular division 7. Jadi kalau I habis dibagi 7 ya, tentunya itu hasilnya sama dengan 0 ya. Jika I dibagi habis sisa hasil bagi 7. Kalau tidak sama dengan 0, continue ya. Kalau sama dengan 0, dimasukkan ke dalam list X ini ya. Oke, seperti itu. Perhatikan di sini I persen 7, I modular division 7. Misalnya 7 persen 7, ya kan? Berarti kan habis dibagi ya, berarti ditampilkan ya. Tapi misalnya 8 persen 7 itu ada sisa 1 ya. 8 bagi 7 sisa 1, jadi tidak sama dengan 0. Maka di skip. Nah, skip ya. Kita lihat ya untuk lebih jelasnya. Nah, Anda perhatikan di sini yang pertama 7 ya. 7 dibagi 7. 7 bagi 7 berarti habis dibagi ya. Habis dibagi jadi 0 hasilnya ini. Kalau 0 berarti ditampilkan ya, tampilkan. Tapi kalau tidak sama dengan 0, continue. Nah, ini 7 habis itu 8, 9, 10 tidak sama dengan 0. Terus-terusan, hasilnya continue sampai sini. Nah, 14. 14 bagi 7 habis dibagi ya. Habis dibagi terus ditampilkan. Dan seterusnya sampai 100 gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas konversi data ya, atau type conversion ya, type conversion. Anda perhatikan di sini int dalam kurung a. Ini konversi variabel a ke integer ya. Float dalam kurung a, ini konversi variabel a ke floating point ya. Kompleks, nah ini jadi bilangan kompleks seperti ini ya. Ini juga A, B jadi bilangan kompleks seperti ini. Kita praktekkan saja. Anda perhatikan di sini ya. Pertama A plus B. Anda perhatikan A plus B. A5, B3, min 3,6. Hasilnya 1,4 ya. Kemudian Anda perhatikan print integer B. B 3,6 ya, minus 3,6, negatif 3,6 diubah menjadi integer. Hasilnya apa kira-kira? Kita lihat. Hasilnya minus 3. Jadi bilangan bulat atau integer ya. Jadi komanya hilang, 0,6-nya hilang. Kita lanjutkan. Kompleks AB ya, jadi kompleks ya. Bilangan kompleks kita perhatikan. Hasilnya seperti ini ya. Karena A sudah jadi 3, jadi 5 minus 3 ini ya. Kemudian perhatikan lagi di sini ada float D. D adalah apa ini? Kalau petik 2 ini berarti string ya. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, jadi 4,0 ya. Jadi bilangan float 4,0. Padahal ini string awalnya ya. Dengan 2 petik ini ya. Kita lanjutkan yang terakhir, hasilnya integer D. D ini string, tapi dipaksa jadi
integer. Hasilnya seperti apa? Kita lihat. Hasilnya error ya. Di sini diperlihatkan tabel fungsi-fungsi matematika yang ada di core-nya Python ya, di intinya Python yang belum ada tambahan macam-macam. Untuk fungsi-fungsi lain nanti kita ke modul mat ya. Ada ini ABS, max, min, round, CMP ini ya. Ini nilai absolut, ini nilai elemen terbesar dari sebuah sekuensional ya, deretan. Ini yang paling kecil ya. Ini pembulatan ke berapa desimal place ya. Dan ini CMP. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Di sini Anda lihat tentang pembacaan input ya. Kita sudah melakukannya berkali-kali, memasukkan input tadi. Nah, Anda perhatikan di sini. A sama dengan input, ya kan? Jadi memasukkan ke dalam fungsi input ya. Anda mengetikkan apa nanti masuk ke sini, kemudian dimasukkan ke dalam variabel A. Nanti di sini diperlihatkan tipe datanya dari A ya. Semua inputan masuknya ke dalam kategori string ya. Untuk mengubahnya misalnya Anda membutuhkannya sebagai bilangan, Anda pakai eval ya, eval A. Jadi yang tadinya string berubah menjadi tipenya bilangan nanti ya. Kita lihat. Misalnya Anda ingin memasukkan inputan 5 ya. Anda lihat. Nah, 5 termasuk dalam tipe data string ya. Tipe data string, kelas string. Kemudian begitu masuk ke B ini, di eval, fungsi eval, 5 jadi integer ya, seperti itu. Kita coba lagi. 4,9. Nah, Anda perhatikan. Ini masuk 4,9 juga dianggap string ya. Tapi begitu di eval, dia menjadi float ya.